IGA Radio. Saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedagar IGA Radio. Anda sedang mendengarkan IGA Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria IGA dan berikut adalah berita utama hari ini. Upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-79 RI di Kabupaten Baru berlangsung sukses dan hikmat. Upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 di Kabupaten Baru berlangsung sukses dan khidmat di lapangan Sumpah Binangai, Kecamatan Baru pada Sabtu 17 Agustus 2024. Bupati Baru Suwardi Saleh bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Kanit Tipikor Polres Baru Ibda Muhammad Zulfikar bertugas sebagai komandan upacara. Teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Baru dan doa dipanjatkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Baru. Upacara dimulai pukul 9:35 waktu Indonesia Tengah, diawali dengan pembunyian sirine secara serentak selama 60 detik. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka sukses mengibarkan bendera merah putih diiringi oleh tim Korsik Gita Prajawi bawah Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Baru. Bersama SMK Pelayaran Lintas Nusantara, Pesantren DDI Mangkoso dan Pesantren DDI Takalasi, dan momen ini mendapat aplaus dari Bupati Baru dan peserta upacara. Pada kesempatan yang sama dilakukan juga pemberian remisi umum kepada 172 warga binaan Rutan 2B Kabupaten Baru yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Baru dan Kepala Rutan. Remisi ini terdiri dari berbagai kategori dengan potongan masa hukum antara 1 hingga 5 bulan. Antusiasme masyarakat Baru tampak tinggi dan banyaknya warga yang menyaksikan upacara dari sisi luar lapangan Sumpah Binangai, bahkan mengabadikan momen pengibaran bendera. Ya, demikian berita hari ini ya. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah minus bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat KTP, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Ya baik, sedagar IGA Radio, Anda masih mendengarkan IGA Kareba di IGA Radio.
Ya, kita lanjut berita yang selanjutnya. Berlangsung khidmat upacara penurunan bendera merah putih di Kabupaten Baru sukses. Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Baru berjalan dengan hikmat dan sukses. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Sumpang Binangai pada Sabtu sore 17 Agustus 2024 ini dipimpin oleh Bupati Baru, Dr. Insinyur Haji Suwardi Saleh sebagai Inspektur Upacara. Upacara dimulai pada pukul 17.05 waktu Indonesia Tengah dengan Komandan Upacara dan Ramil Sopeng Riaja, Letda Agus Bakri, dan peserta upacara terdiri dari unsur TNI, Polri, ASN, PGRI, Pramuka, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta siswa dari berbagai sekolah di Kabupaten Baru. Seperti saat upacara pengibaran pada pagi tadi, lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali berkumandang. Diiringi oleh Gita Praja Wibawa Korps, musik Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Baru, serta beberapa sekolah, termasuk SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru dan pesantren setempat. Pasukan pengibar bendera yang terdiri dari putra-putri terbaik SMA sederajat di Baru berhasil menurunkan sang merah putih dengan sempurna. Momen hikmat terjadi saat bendera diserahkan oleh pembawa baki, Husnatul Syafika dari UPT SMA 5 Baru kepada Bupati Suwardi Saleh. Pasukan pengibar bendera mendapat tepuk tangan meriah dari Bupati, para tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Setelah upacara selesai, Bupati Baru menyampaikan ucapan selamat kepada Komandan Upacara dan berterima kasih atas kesuksesan acara tersebut. Dilanjutkan dengan salam kepada para peserta tamu undangan. Acara ditutup dengan hiburan dari kelompok paduan suara UPTD SMPN 1 Baru yang membawakan lagu-lagu perjuangan penuh semangat. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Malam Ramatama akan digelar pada 18 Agustus 2024 di alun-alun Kota Coli Pujie, Kabupaten Baru. Ya, baiklah saudagar, tetaplah bersama kami ya untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba. Ya, Bupati Baru hadiri Malam Ramatama dan Pesta Rakyat HUT RI ke-79. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh bersama PLT Ketua TP PKK Kabupaten Baru, Haja Ulfa Nurul Huda menghadiri Malam Ramatama dan Pesta Rakyat Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang berlangsung di alun-alun Coli Pujie pada Ahad malam 18 Agustus 2024. Kegiatan ini diawali dengan laporan Ketua Panitia dan pengumuman hasil Lomba Semarak HUT RI ke-79 tingkat Kabupaten Baru yang dilanjutkan dengan penyerahan piagam secara simbolis oleh Bupati Baru didampingi Ketua TPPKK, unsur Forkopimda, serta Sekda Baru kepada para pemenang.
Dalam sambutannya, Bupati Baru mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang berlangsung dari tanggal 8 Agustus hingga malam ini. Beliau mengapresiasi kerja keras panitia serta semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan 39 kegiatan selama 10 hari terakhir. Bupati juga menyampaikan harapan agar kolaborasi dan keharmonisan yang sudah terbangun dapat terus terjaga untuk memajukan Kabupaten Baru. Di akhir sambutannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya kegiatan HUT RI ke-79 dan berharap semangat kebersamaan ini tetap terjaga di masa mendatang. Malam Ramatama ini juga dimeriahkan dengan penampilan juara Pilda Cilik tingkat Kabupaten Baru tahun 2024 serta bintang tamu Nurmai Selau, Adi Kabir DA, dan Melanie Lida yang sukses menghibur masyarakat Baru. Ya, hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Baru, unsur Forkopimda, Sekda Baru, para pimpinan OPD, serta para peserta lomba dan masyarakat Kabupaten Baru. Ya, tetaplah bersama kami Saudagar untuk berita yang selengkapnya ya setelah jeda berikut ini. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada tuh 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doi naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Ya baik, Saudagar Iga, Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba. Ya, ada berita yang dikutip dari Indonesia1.co.id. Tim gerak jalan Puskesmas Doi raih juara 1 dan juara 3 voli putra tingkat Kecamatan Pujananting. Ya, dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan RI, pemerintah Kecamatan Pujananting menggelar kegiatan lomba gerak jalan yang diikuti berbagai kalangan, termasuk diantaranya tim gerak jalan dari Puskesmas Doi, Kelurahan Matapawailie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pada kegiatan gerak jalan tersebut, tim gerak jalan Puskesmas dengan kekompakan barisan dan variasinya berhasil meraih juara 1. Ya, hal itu disampaikan oleh Kepala UPT Puskesmas Doi, Haja Ernawati. Ia berharap kedepannya agar lebih meriah lagi dengan semangat kemerdekaan bersama menuju Indonesia maju. Ya, kita lanjut lagi di berita yang kedua, Saudagar. Berita yang dikutip dari katadia.co.id. Ya, HUT RI ke-79 Sopeng Riaja berjalan lancar. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 di Kecamatan Sopeng Riaja berlangsung dengan lancar pada Sabtu 17 Agustus 2024. Upacara ini dilaksanakan di lapangan Mangkoso dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Polri, TNI, ASN, Kepala Unit Kerja, guru, kepala sekolah, kepala desa, BPD, Karang Taruna, orang tua pasukan pengibar bendera, tokoh agama, tokoh masyarakat,
serta siswa-siswi se-Kecamatan Sopeng Riaja. Pasukan pengibar bendera terdiri dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Barru, sementara kelompok Aubat yang berjumlah 100 siswa berasal dari SMP Negeri 18 Barru. Teks proklamasi dibacakan oleh anggota DPRD Barru, Haji Muhammad Akil, dan doa dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Sopeng Riaja. Setelah upacara, Camat Sopeng Riaja, Hidayatuddin, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Ya, baik saudagar, itulah tadi berita yang dikutip dari katadia.co.id. Dan terima kasih telah menyimak Iga Kareba di Iga Radio pada hari ini. Saya Ria Iga pamit undur diri. Tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata emang bener ya mbah, setelah ngonsumsi Bio 7, aku jadi gak mudah sakit-sakitan. Daya tahan tubuh juga bertambah, dan aku jadi merasa masih muda gitu loh. Iya, sekarang kamu kelihatan segar dan muda setelah minum Bio 7. Terlihat di raut wajahmu itu seperti masih berumur 25 tahunan. Ah, si mbah bisa aja nih. Iya bener kok, kalau dari segi fisik kamu tuh terlihat masih berumur 22 tahunan. Kalau dari belakang gimana ini mbah? Kalau dari belakang ya masih 17 tahunan gitu lah. Kalau keseluruhannya gimana nih mbah? Kalau keseluruhannya ya tinggal jumlahkan saja. Bisa aja nih si mbah. Iya mbah, terus mbah, iya terus mbah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-emas dan mbak-mbak, juga buat anak-anak dan juga para lansia. Ayo konsumsilah Bio 7. Bio 7 jamu tetes berkhasiat, Asik-asik, mengusir penyakit ringan atau berat, tanpa ada efek samping, aman buat jangka panjang. Cepatlah konsumsi Bio 7 segera. Bio 7 double formula, double khasiatnya. 87,6 Iga Radio, radionya saudagar Iga. Cahaya kolbu, cahaya kolbu, cahaya kolbu. Oke Gus, bagaimana hukumnya bagi orang yang suka bergibah atau gosip? Sahabat Indonesia sehat yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Hujurat ya itu disebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanabazu bil alqab, jangan kamu memanggil dengan panggilan yang buruk. Kemudian persoalan ghibah dirangkai di situ dengan kalimat ayuhibbu ayyakula akhihi maitan fakarihtum. Jadi perumpamaan orang yang bergibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Lalu sebetulnya gibah itu apa? Sebetulnya makna gibah itu. Di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW menyampaikan zikruka bi akhak ma yakrab gitu. Gibah itu kita menyebutkan atau membicarakan seseorang, saudara kita yang orangnya tidak ada, yang kalau dia dengar dia tidak suka dengan omongan itu. Artinya bahwa sesuatu yang tidak dia senangi itu kita bicarakan, orangnya tidak ada. Nah, dalam konsep Islam, keuntungan bagi orang-orang yang digibah atau yang digosipkan, yang dibicarakan adalah dosanya berkurang, pahalanya bertambah. Lalu kerugian untuk orang yang membicarakan, dosanya bertambah, pahalanya berkurang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di akhirat nanti kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah, ilustrasi dalam surat Al-Hujurat terkait dengan orang yang bergibah itu seperti makan bangkai saudaranya, di akhirat nanti akan Allah tunjukkan bangkai untuk kita makan kalau kita tidak bertaubat setelah melakukan ghibah. Ghibah adalah sesuatu dosa yang sangat besar dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sahabat
Sahabat Indonesia Sehat, untuk lebih menjaga kesehatan tubuh kita dan yang paling penting terhindar dari penyakit dan tidak gampang sakit, kita konsumsi Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baru saja Anda simak Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Baik sahabat sehat dimanapun Anda berada saat ini, saya berada di rumah Ibu Rukaya yang beralamat di Lalabata, Kecamatan Tanetrilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ya, dan saya ingin berbincang-bincang dengan beliau bagaimana khasiat Bio7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, sebelum kita minum Bio7 ini, apa keluhan-keluhan tak? Keluhan saya penyakit mah lambung, ya. Kenapa itu lambung tak? Dia bilang dokter luka. Dulu waktu sebelum kita minum Bio7, apa yang kita rasakan? Sakit sekali. Setelah kita minum ini, banyak sekali perubahan. Semua itu penyakit kuku rasa sudah enakan. Iya. Berapa botol sudah kita minum? 18 botol. 18 botol. Kemudian botol keberapa ada perubahan? 3 botol itu sudah ada perubahan, tapi ku lanjutkan toh. Iya. Siapa tahu sudah berhenti semua sakit. Apa harapan tak ini yang belum mengkonsumsi atau minum Bio7? Itu harapan saya. Kasih tahu kan bilang orang minum saja itu besok supaya juga pulih juga penyakit kita seperti saya, supaya kita sehat juga. Baik Saudagar Iga ataupun sahabat sehat dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Ibu Rukaya yang beralamat di Lalabata. Segera rasakan manfaat Bio7 di apotek atau toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, 100% alami untuk kesehatan kita.